Iya, kemarin tuh kan memang permohonan maafnya Bang Insanul kan sudah disampaikan ya. Walaupun tidak di depan media secara langsung, tetapi beliau juga penyampaian permohonan maafnya itu kan disampaikan melalui media sosial, yaitu Instagramnya. Artinya secara tidak langsung, walaupun itu tidak di depan media, tetapi ini merupakan permohonan maaf yang juga terbuka untuk umum ya. Artinya banyak followersnya atau netizen yang juga mengetahui permohonan maaf itu disampaikan kepada Mbak Mawa, pada orang tuanya dan kepada seluruh keluarga besarnya. Jadi ya harapannya permohonan maaf itu bisa diterima oleh Mbak Mawa kan. Terkait masalah Mbak Mawa pergi umroh dan menolak permohonan maaf itu semua kan kembali kepada pribadinya Mbak Mawa ya. Biarkan dia berpikir, biarkan dia merenung ya, biarkan dia mengambil keputusan dengan hati yang tenang ya kan. Jadi ini adalah momen yang bagus ketika Mbak Mawa pergi umroh ya. Insya Allah nanti Allah akan memberikan petunjuk yang jauh mungkin lebih baik ya. Jadi kita juga harus menghormati apapun itu nanti keputusan yang Mbak Mawa ambil gitu. Kalau dari sisi hukum, balik lagi bahwa dugaan tindak pidana perzinahan itu kan diatur di dalam pasal 284 KUHP yang lama, kemudian juga di dalam KUHP yang baru juga diatur di dalam pasal 411 ya kalau nggak salah, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Jadi kalau memang unsurnya terpenuhi, maka laporan ini kan akan naik ke penyidikan. Jadi kita hormati proses kepolisian ya, kita yakinlah kepolisian bisa bekerja dengan baik. Namun kan untuk menaikkan status dari penyelidikan ke penyidikan, itu yang saya katakan tadi bahwa unsurnya juga harus terpenuhi ya gitu. Alat buktinya harus terpenuhi ya. Jadi kalau memang sejauh ini belum naik penyidikan, berarti artinya kepolisian, penyidik masih bekerja, masih mencari tahu ya kan, masih mendalami kasus yang dilaporkan oleh Mbak Mawa. Ya, permohonan restoratif justice yang disampaikan, dimohonkan oleh kuasa hukumnya Bang Insanul terhadap Mbak Mawa melalui kuasa hukumnya, kemudian yang juga disampaikan oleh Polda Metro bahwa permohonan restoratif justice-nya ditolak. Itu semua artinya kembali kepada Mbak Mawa sendiri sebagai pelapor ya. Gitu. Kita doakan yang terbaik. Semoga apapun nanti hasilnya, keadilan bisa didapatkan oleh para pihak, baik itu Mbak Mawa maupun Bang Insanul gitu. Cuman dalam konteks ini kan pelapornya adalah Mbak Mawa, artinya yang menjadi korban adalah Mbak Mawa sendiri gitu. Kemudian memang di dalam KUHP yang lama itu konsep pemidanaan ya kan, konsep pidana itu lebih menitik beratkan kepada balas dendam, artinya hukuman ya, hukuman. Tetapi KUHP yang baru ini justru sebaliknya, dia lebih menggunakan proses pemidanaan itu lebih ke teori hukum progresif modern, yang dititik beratkannya bukan memberikan hukuman seperti penjara, tetapi lebih bagaimana keadilan ini bisa diberikan dalam konteks penitik beratannya kepada keadilan korektif, keadilan restoratif, dan keadilan rehabilitatif gitu. Jadi semaksimal mungkin di dalam KUHP yang baru itu, kalau saya lihat penjara itu adalah salah satu solusi terakhir selama memang masih bisa menggunakan yang tadi rehabilitatif, korektif, dan restoratif justice itu. Restoratif itu yang akan didahulukan dalam memberikan sanksi terhadap pelaku yang diduga melakukan pelanggaran atau melakukan pidana.
Oke, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.